Hai Republik Dongeng, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Life of Pi. Film yang mengisahkan tentang seorang bocah India yang bertahan hidup selama 227 hari di Samudra Pasifik bersama seekor harimau Bengal. Film yang dirilis tahun 2012 ini dibintangi oleh Suraj Sharma dan Irfan Khan, disutradarai oleh Ang Lee yang sudah 2 kali memenangkan penghargaan Oscar dalam kategori sutradara terbaik. Tanpa basa-basi, mari kita pantengin videonya. Film diawali dengan seorang pendongeng asal India yang menceritakan kisah masa lalunya ke seorang penulis novel. Namanya adalah Pishkin Militor Patel, dan nama yang ayahnya berikan untuknya itu diambil dari nama kolam renang terindah di Paris yang bernama Pishkin Militor. Karena teman-temannya bahkan ia sendiri kesulitan mengejanya, ia disebut Pising dalam bahasa India yang artinya ngompol. Sehingga membuatnya harus menghafal 100 digit bilangan pi agar reputasinya berubah dan dikenal sebagai Pi Patel. Ayahnya seorang pengusaha hotel dan ibunya seorang ahli tanaman. Sehingga ketika mereka menikah, ayahnya mendapatkan ide untuk membangun sebuah kebun binatang. Ia memiliki kakak yang bernama Raffi. Sejak kecil, ia mengenal konsep agama Hindu yang diajarkan oleh ibunya. Ayahnya adalah seorang ateis yang memiliki trauma di masa kecilnya, hingga tak mempercayai adanya Tuhan. Pada usia 12 tahun, Pi Patel mengenal Yesus dan mempelajari agama Katolik. Pi juga mempelajari agama Islam walaupun bahasa Arabnya tidak fasih. Tetapi lantunan ayat membuat hatinya tenang. Ketika ia melakukan sholat, menemukan ketenangan dan arti persaudaraan. Hingga pada suatu hari, ayahnya menegur agar tidak menganut 3 agama sekaligus. Karena mempercayai semua agama, sama saja tidak mempercayai satu agama pun. Tetapi, menurutnya itu hal yang wajar. Kepercayaan ibarat rumah yang memiliki banyak kamar. Suatu hari, Pi yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, datang ke kandang harimau peliharaan ayahnya yang bernama Richard Parker, dan mencoba melihat secara langsung. Tapi, aksinya dihentikan oleh ayahnya, dan Pi mendapatkan pelajaran paling berharga yang ayahnya berikan. Bahwa hewan tidak memiliki pikiran layaknya manusia. Pelajaran inilah yang membuat hidup Pi tak bergairah lagi. Hingga pada suatu hari, Pi bertemu seorang gadis di kelas tarinya, yang bernama Anandi, yang membuatnya penasaran lagi dan mengembalikan kehidupannya yang dulu. Hingga pada ujung kedekatan mereka, Pi mendapatkan kabar kalau keluarganya harus meninggalkan India untuk pindah ke Kanada dan menjual sebagian hewan peliharaan miliknya ke Amerika Utara dengan menumpang kapal pengangkut barang. Disinilah nama Pi Patel sang legenda dari para pelaut dimulai. Kapal mereka melaju perlahan tapi pasti. Ketika kapal mereka tepat berada di atas palung terdalam di dunia, Palung Mariana, Pi dibuat takjub melihat badai dan akan kebesaran Tuhan, dan teriak kegirangan meminta agar diturunkan badai yang lebih besar, hingga keadaan mulai memburuk. Kapal yang ia tumpangi mulai miring. Ia sadar akan bahayanya yang akan menimpa mereka. Pi berlari masuk ke dalam untuk memperingati keluarganya, tetapi air sudah memenuhi ruangan. Dengan hati yang gelisah, Pi naik kembali ke atas dan dilempar oleh salah satu awak kapal ke skoci yang sudah mereka siapkan. Ketika Pi berada di skoci, tiba-tiba datang dan melompat seekor zebra ke atas skoci yang ditumpanginya, membuat terjatuh dan menjauh dari kapal. Ketika terombang-ambing oleh ombak, Pi melihat sesosok bayangan yang berenang menghampirinya. Ketika Pi ingin menolongnya, Pi dibuat kaget ternyata itu seekor harimau peliharaan ayahnya.
Dia adalah Richard Parker. Richard Parker pun berhasil naik ke atas koci, yang membuat Pi takut dan lompat ke dalam air. Disinilah Pi sempat melihat detik-detik kapal yang ia tumpangi beserta keluarganya hanyut dan masuk ke dalam palung Mariana. Di pagi harinya, Pi yang bergelantungan di ujung skoci mulai memeriksa keadaan dan melihat Richard Parker apakah masih berada di dalam skoci tersebut. Ketika Pi merasa keadaan aman, Pi pun naik ke atas skoci. Tiba-tiba, datang seekor hiena yang keluar dari dalam skoci dan mencoba menyerangnya. Pi pun sigap dan mempersenjatakan diri dengan dayung. Pi kembali bergelantungan di atas skoci. Tak lama kemudian, terlihat orang utan dari Sumatera yang bernama Orange Juice, orang utan peliharaan ayahnya, yang terombang-ambing mengapung di atas tumpukan pisang. Pi pun bergegas menolongnya. Ketika Pi selesai menaikkan Orange Juice ke atas skoci, tiba-tiba hiena keluar lagi dari dalam skoci dan menyerangnya. Lelah karena menyerang Pi yang tak mendapatkan hasil, hiena berpaling dan menyerang zebra. Ketika sang hiena sibuk menyantap zebra, Pi memiliki kesempatan untuk mengecek apakah ada persediaan yang bisa ia manfaatkan. Pi menemukan pelampung dan merakitnya dengan pendayung menjadi sampan kecil. Hiena yang rakus kembali menyerang Orange Juice, sang orang utan, yang menyebabkan Pi marah dan berteriak. Tiba-tiba melompat Richard Parker dan menyerang hiena, membuat Pi kaget dan melompat ke dalam air dan menaiki sampan yang sudah ia siapkan. Merasa keadaan aman dan tak melihat Richard Parker, Pi mendekati skoci dan mencoba mencari perbekalan di dalam skoci tersebut. Pi mendapatkan sejumlah suplai makanan dan buku panduan bertahan hidup. Ketika Pi asik makan salah satu roti yang ditemukan, datang seekor tikus dan membuat Richard Parker terbangun. Seketika, Pi mengambil sang tikus dan melemparkannya ke arah Richard. Pi pun kembali ke skoci miliknya dan mencoba mempelajari buku panduan bertahan hidup di lautan. Pi mulai menulis di secari kertas dan memasukkannya ke dalam kaleng, melemparnya berharap ada seorang yang menemukannya dan menyelamatkannya. Hari demi hari ia lalui dengan meminum air hujan dan makan makanan persediaan yang tersedia. Pi mulai menjinakkan Richard Parker dengan memberikannya minum dan memancing ikan agar nantinya dia tidak dimangsa oleh Richard Parker. Ketika Pi memancing, Richard Parker tiba-tiba melompat karena kelaparan dan mencoba menangkap ikan. Ini menjadi kesempatan untuk Pi untuk menguasai skoci. Keadaan pun berbalik. Pi yang berada di atas skoci, sang harimau berada di bawah. Pi yang kasihan melihat Richard kedinginan, Richard Parker pun naik ke atas skoci dengan bantuan Pi. Ketika di malam hari, Pi yang sedang berada di atas sampan kecil miliknya, takjub melihat ribuan ubur-ubur dan partikel-partikel yang bercahaya. Tiba-tiba, datang dan melompat ikan paus berukuran besar, tepat di depan sampan kecil miliknya. Membuat semua perbekalan yang ia siapkan sebelumnya berjajaran di atas lautan. Hilanglah semua perbekalan yang ia miliki. Di suatu hari, ketika mereka mulai kelaparan, datang ribuan ikan terbang yang melintasi skoci milik mereka. Di antara ribuan ikan, ada satu ikan besar yang masuk ke atas skoci milik mereka. Alhasil, Pi yang memakan ikan besar, Richard memakan ikan-ikan kecil yang berada di atas skoci miliknya. Dari kejauhan, Pi melihat badai yang akan datang menghampiri kapal mereka. Membuat Pi mempersiapkan semua persiapan sebelum ia menghadapi badai yang akan menghampiri mereka. Badai pun datang, besar dan semakin besar, membuat skoci kecil milik mereka terombang-ambing. Dengan keadaan inilah yang membuat Richard dan Pi semakin dekat. Badai pun berlalu. Ketika Pi terbangun, ia mendapatkan kapalnya tersandar di suatu pulau. Dengan semangatnya, Pi mulai memakan tumbuhan yang berada di sekitar pulau. Ketika Pi mulai melangkah ke tengah pulau,
Pi dibuat kaget dengan adanya ribuan meerkat yang hidup di pulau tersebut. Dan pulau itu menyediakan air tawar. Pi berpikiran untuk hidup di pulau itu, bertahan sampai ada orang yang menemukannya. Pi mulai membuat tempat tidur di atas pepohonan. Ketika di malam hari, Pi dibuat kaget melihat Richard yang berlari ke atas koci miliknya, dan ribuan meerkat naik ke atas pepohonan. Hingga Pi sadar jika pulau itu adalah tanaman karnivora raksasa yang menyediakan air tawar di siang hari dan mengubah air dengan proses kimia menjadi asam di malam hari. Ketika Pi sadar betapa bahayanya pulau itu, Pi mulai menyediakan suplai makanan untuknya dan untuk Richard dan melanjutkan perjalanannya. Hingga pada suatu hari, Pi sampai di pantai Meksiko. Dengan tenaga yang tersisa, Pi menarik koci kecil miliknya. Sesampainya di bibir pantai, Pi tergeletak tak berdaya. Richard Parker melompat dan pergi meninggalkan Pi sendirian. Hingga ada beberapa penduduk lokal yang menemukan Pi. Singkat cerita, Pi yang berada di rumah sakit didatangi dua orang utusan dari kapal yang ia tumpangi dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Tetapi mereka tak mempercayai cerita yang Pi kisahkan. Hingga Pi menceritakan kisah yang lebih sederhana, tanpa kejutan, tanpa hewan, dan tanpa pulau mengapung. Akhir cerita, Pi menyerahkan kisahnya ke penulis untuk mempercayai kisahnya atau tidak.